Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berlatih yang 4.1 untuk kelas 7 semester 1 ya. Beratnya masih sama, kegiatan juga 4.1 memahami konsep persamaan linear satu variabel. Oke, kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidal.blogspot.com. Untuk yang pertama, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke. Untuk yang A, 16 adalah 2/3 dari 24. Ingat ya, 16 adalah 2/3 dari 24. Nah, harus seperti ini ya caranya. Jadi kan 16 kalau adalah itu sama dengan ya. Adalah itu sama dengan. Setelah itu kan 2/3 berarti 2/3 dari. Nah, kalau 2/3 dari berarti dikali ya. Dari ini dikali 24. Oke. Jadi 24 bisa dibagi 3, bisa ya. Itu hasilnya 8. Nah, ini 1 ya jadinya. Jadi 2/1 dikali 8. Maka hasilnya 2/1 itu sama aja 2 ya. Jadi misalkan 3/1 itu 3, 4/1 itu 4. Oke. Jadi 4 dibagi dengan 1 ya. Selanjutnya, 2 dikali 8, maka hasilnya 16. Ternyata untuk yang A ya, ini adalah bernilai benar. Oke. Selanjutnya, untuk yang B ya. Untuk yang B, hasil kali 4 dan min 2. Oke. Hasil kali ya, ingat ya. Di sini ada hasil kali. Berarti 4 dikali ya, min 2 adalah. Nah, adalah itu sama dengan min 8. Nah, kalau ada perkalian seperti ini dan belakangnya negatif, kalian bisa membuat kurung seperti ini ya. Ini menandakan perkalian juga. Atau bisa dibuat juga seperti ini. 4 buka kurung min 2 sama dengan min 8. Nah, ini sama saja ya. Oke, selanjutnya 4 dikali min 2. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Maka 4 dikali dengan min 2 berarti min 8 ya. Berarti benar ya. Pernyataan ini benar. Maka yang B ini itu benar. Oke, selanjutnya yang C ya. Yang C, terdapat 300 detik dalam 1 jam ya. 300 detik. 300 detik dalam 1 jam. Apakah benar ya? 1 jam. Oke, kita mulai ya. 1 jam itu adalah 60 menit ya. 1 jam kan 60 menit. 1 menit itu 60 detik ya. Berarti kalau dia 1 jam ya, 60 menit sama dengan 60 ya yang ini ya, dikali dengan 60 yang ini. Oke, jadi beda ya. Sama dengan 6 dikali 6 itu 36. Jangan lupa nolnya ada 2, maka kita buat 1, 2. Jadi 1 jam itu ya, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ternyata pernyataan si C ini salah ya. Pernyataan C salah. Seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kalau yang beraturan, ini yang penting sisi-sisinya sama semuanya ya jumlahnya. Jadi di sini sama, yang di sini juga sama jaraknya ya. Itu disebutnya segi 5. Oke. Selanjutnya kalau kita mau buat yang pertama ini 1 ya, ini 1, setelah itu kita buat lagi nih. Kita buat gambarnya. Ini 2 nih. Sini 2 dipotong ya. Gambarnya jelek banget ya, ini 2. Oke, selanjutnya lagi kita buat lagi ya. Ini 3 ya.
Ini aturan rata ya, kalian bisa membuatnya gambar yang lebih baik daripada Bapak ya. Yang ini kita buat lagi, ini sampai titik ini ya, jadi garis titik seperti ini. Nah, oke, ini 4 ya, satu lagi berarti. Apakah benar ya? Kalau kita lihat lagi berarti seperti ini ya. Oke, nah ini ada 5, jadi benar ya. Simetri lipatnya ada 5, sudah ada tidak ada lagi ya. Ini sama ini sama ini. Oke, pas. Berarti pernyataan si D ya, D ini adalah benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu ya. Kalian bisa stop videonya 1, 2, 3 ya. Kalian silakan stop. Kita hapus lagi untuk nomor 5 ya. 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 enggak ya, 15 itu kan bisa dibagi 5 sama 3 ya, makanya bukan, berarti 17 dan seterusnya ya. Nah, paling kecil bilangan prima itu adalah 2 dan 2 ini termasuk bilangan genap ya. Jadi pernyataan E ini itu bernilai benar seperti itu. Kalau misalkan 3 adalah bilangan prima yang terkecil dari bilangan ganjil ya, seperti itu. Jadi itu misalkan itu benar ya. Sekarang tahun 1988 adalah tahun kabisat ya. Nah, kalau bisa dibagi dengan 4 ya. Tahun kabisat itu kan 4 tahun sekali ya, tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Di mana yang ada tanggal 29 Februari ya. Kalau misalkan tahun sekarang tuh tahun 2020. Nah, 2020 itu bisa dibagi 4, maka ia ada 29 Februari ya. Oke, kita coba ya. 1988 apakah bisa dibagi dengan 4? 4 supaya mendekat perkalian 4 yang menghasilkan mendekati 19 itu dikali dengan 4 juga ya. Jadi 16. Ini 4 ya, kita tulis ini deh. 4, 16 berarti 3 ya. Turun 8, 4 supaya jadi 38. Yang mendekati adalah berapa? 8 ya, 32, 9, 36. Nah, seperti itu ya. 36. Berarti di sini sisa 2. Turun lagi yang 8 yang ini ya. 28 bisa dibagi 4? Bisa ya. 28 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Ayo. 7 ya. Hasilnya 7. 28 dikurang 0 ya. Berarti tahun 1988 bisa dibagi dengan 4 ya. 1988 bisa dibagi dengan bisa dibagi dengan 4 ya, dengan 4, maka iya benar ya, Kak, benar. Dengan sisa 0 ya, dengan sisa 0. Nah, seperti itu. Sekarang untuk yang G ya, untuk yang G, 8 adalah faktor dari 12. Oke, kita coba ya. 12 itu kan 1 dikali dengan 12 ya. 2 dikali dengan 6. 3 dikali dengan 4 ya. Atau 4 dikali dengan 3, 6 dikali dengan 2, 12 dikali dengan 1. Seperti ini. Atau kalau kalian mau lihat, tinggal lihat ininya aja dibalik ya, seperti itu. Jadi, apakah ada 8? Seperti itu. Ternyata tidak ada ya. Maka si G ini itu salah. Oke. Selanjutnya, H itu 12 kurang dari 14. 12 kurang dari 14. Nah, benar ya. 12 itu kurang dari 14. Ternyata untuk yang G ini, untuk yang H ya, itu benar. Sekarang, yang I.
2 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 4 itu sama dengan 2. Oke, kita mulai ya. 2 dikurang 3 itu min 1, ditambah 5 dikurang 4 itu hasilnya 1, sama dengan 2. Maka 1 ditambah 2 itu hasilnya 0 ya. Jadi tidak sama dengan 2. Nah, kalau dia pertanyaan seperti ini, seharusnya ada tanda tanya seperti ini ya. Ini jadi membuktikan apakah dia sama dengan atau tidak. Sekarang untuk yang J. Berarti ini salah ya. Ini salah. Untuk yang J, ini I, ini J. Diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal persegi panjang ya. Persegi panjang berarti seperti ini. Diagonalnya kan seperti ini ya. Oke, ternyata tegak lurus ya. Berarti si J ini benar ya. J ini benar, tegak lurus. Seperti ini ya. Ini tegak lurus nih. Oke, ini ke sini. Dan yang ini ke sini. Itu namanya diagonal ya. Oke, selanjutnya ya. Nih, jawaban J ini benar. Oke, untuk nomor 2, tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut. Jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Oke, bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Oke, untuk yang A, M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Oke, kelipatan 7 sendiri adalah 7, 14. Ternyata si 14 ini itu kurang dari 20 ya. Maka selesaiannya itu adalah 14 seperti itu untuk yang A ya. Untuk yang B, nah untuk yang B sekarang K-3 membagi 12. Nah, oke. Sekarang kita mulai. Misalkan K-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi K dikurang 3 sama dengan 1 dikurang dengan 3. Maka hasilnya min 2 ya. Maka apakah min 2 ini bisa membagi 12 ya? Min 2 bisa dibagi menjadi 12 itu min 6. Bagaimana? Plus dibagi dengan min itu akan menghasilkan bilangan negatif ya. Seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja ya. Selanjutnya berarti 1 bisa ya. Selanjutnya kita coba K-nya ini adalah 2. K-nya 2 berarti K dikurang 3 sama dengan 2 dikurang dengan 3. Maka hasilnya min 1 ya. Seperti itu. Kalau kalian masih bingung kenapa bisa seperti itu, kalian bisa lihat garis bilangan ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Yang ini, yang kiri itu min 1, min 2, min 2 ya, min 3. Ini. Nah, kalau dia letaknya 2, berarti dia berada di sebelah ke kanan ya, ke arah kanan. 1, 1, 2. Lengkapnya seperti itu. Nah, untuk dia ketiga ya, min 3 itu kan berarti ke kiri ya. Kalau dia min 3 berarti dia ke kiri. Maka 1, 2, 3 ya, berarti dia ke min 1 nih. Maka arahnya ke min 1. Makanya dia min 1 ya. Oke. Apakah 12 dibagi min 1 itu bisa hasilnya bilangan asli? Ternyata ini akan menjadi bilangan asli ya. Ini hasilnya adalah min 12. Maka masih bisa membagi 12. Oke. Jadi dipercepat saja, kalian bisa mencobanya. Itu 2, 4, 5 ya. Jadi ini itu bilangannya 1, 2, selesaiannya ya. Selesaiannya mana nih? Selesaiannya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang B. Kalian bisa mencobanya K-nya. Misalkan K-nya ini 4, K-nya 5, K-nya 6, K-nya 7, K-nya 9, dan K-nya 15. Ya.
Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang C ya, kalian bisa men-stop videonya terlebih dahulu ya. Karena kita akan lanjut untuk yang C. Untuk yang C, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Oke, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Kalau 5, kelipatan 5 ya. Kalau misalkan dia ada kalimat habis dibagi 5, kalian balikan saja. Dia kelipatan 5, seperti itu kebalikannya ya. Berarti 5 dikali 1, 5 dikali 2 kan 10 ya. Ini kan kelipatannya ya. 15, 20, 20, 25, apalagi? 30, 35, 40, 45, dan seterusnya ya. Nah, dari sini, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5 ya. Kalau ini kan 1 dikali 5 ya. Berarti ini ganjil. 2 dikali 5. Ah, ternyata genap ya. Selanjutnya, 3 dikali 5. Nah, si 3 ini ganjil. Kita lanjut lagi ya. Berarti nanti di sini ya, 5 ya, dikali dengan 5. Si 5 ini genap. Ganjil maksudnya, maaf. Berarti bisa kita tulis, berarti yang ganjil saja 5, 15, 25, 35, 45 ya. Jadi hasilnya adalah selesainya 5, 15, 25, 35, 45, dan seterusnya ya. Oke, untuk yang D ini A dikurang 2 sama dengan A dibagi 2. Oke, misalkan kita coba ya. Kita coba A-nya ini sama dengan 1 ya. 1 dikurang dengan 2 ya. Ini kan 1 dikurang dengan 2 sama dengan 1 dibagi dengan 2. Kalau 1 dibagi dengan 2 itu sama aja kayak 1 per ya, yang tanda ini menjadi per 2 atau 0,5. Ya. Jadi 1 dikurang 2 itu min 1 sama dengan 1 per 2. Ternyata tidak sama ya. Ternyata tidak sama. Oke, selanjutnya kita coba lagi. A sama dengan 2. Oke. A sama dengan 2. Itu jadi 2 dikurang 2 sama dengan 2 dibagi dengan 2. Di mana 2 dikurang 2 itu 0 sama dengan 1. Nah, ini juga tidak sama ya. Kita coba lagi. Misalkan dia A-nya itu 4. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 4 dibagi dengan 2 ya. 4 dikurang 2 itu 2, 4 dibagi 2 itu 2. Nah, maka selesaian dari D ya, selesaian dari D ini adalah 4 ya. Kita ambil yang si hanya 4. Seperti itu. Oke, sebenarnya ada cara lebih mudah juga ya untuk mengetahuinya seperti ini. 4 dikurang 2 ya. Ini cara mudahnya. Sama dengan A dibagi dengan 2. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. 2 ini nanti dia pindah ruas ya. 2 dikali, kalau kurung ini dikali ya. A dikurang 2 sama dengan A. Maka 2 dikali dengan A, 2A. 2 dikali dengan min 2 itu min 4. 2 dikali min 2 itu min 4 ya. Sama dengan A. Kita lanjut lagi. Kita pindahkan si 4-nya. Jadi 2A sama dengan A plus 4. Nah, sekarang kita pindahkan si A-nya. 2A dikurang A sama dengan 4. 2A dikurang A itu sama aja kayak 2A dikurang 1A. Maka hasilnya 1A. Atau kita bisa sama tulis saja A ya. Jadi A sama dengan 4. Nah, itu cara termudahnya ya. Dibandingkan cara mencoba-coba. Kita lanjut lagi. Untuk yang E ya. Yang E ini kan 6P dikurang 9 sama dengan P kuadrat. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya untuk yang lainnya. Kita akan mencoba yang E. Oke, yang untuk yang E ini kan 6P min 9 sama dengan P kuadrat ya. Nah, kita akan coba caranya seperti yang tadi. Pertama-tama ya, kita pindahkan terlebih dahulu yang si 9 ya. Maka
6P sama dengan P kuadrat plus 9 seperti ini ya. Jadi negatif menjadi positif kalau dia pindah ruas ke arah kanan ataupun sebaliknya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kuadrat ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Dari positif, ini kan positif ya sebenarnya tandanya ya. Maka akan menjadi negatif. Maka 6P dikurang P kuadrat sama dengan 9. Nah, faktor ini ya, itu sama aja kayak 6 dikurang dengan P sama dengan 9. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti misalkan P untuk yang ini ya, P yang ini adalah P sama dengan 0 ya. Sekarang untuk yang ini 6 dikurang P sama dengan 9 ya. Sekarang selanjutnya kita akan memindahkan P-nya. Jadi kita untuk mencari tahu apakah nilai P ini ya, berapakah nilai P ini. Maka kita bisa pindah ruas 6 sama dengan 9 plus P. Nah, 9 ini sekarang kita pindah ruaskan menjadi 6 dikurang 9 sama dengan P. Jadi min 3 sama dengan P. Seperti ini ya. Oke. Nah, misalkan P-nya ini kita udah ketemu nih, min 3. Tapi kita cek lagi apakah benar ya. 6 dikali dengan min 3 dikurang 9 sama dengan min 3 kuadrat ya. 6 dikurang 3 itu min 18 dikurang 9 sama dengan 9 ya. Min 18 kurang 9, ternyata ini hasilnya adalah min 27. Ini tidak sama dengan 9 ya. Oke, nah kalau kita mendapatkan kendala seperti ini, kita mencoba, nah baru cara terakhir adalah dengan mencobanya satu-satu ya, terpaksa ya. Berarti misalkan kita coba P-nya itu adalah 2 misalkan ya. Kalau 1 kan nggak mungkin ya. 1 ya tetap 1 kuadratnya. Seperti itu, jadi kita coba 2 ya. Kita langsung kedua, P sama dengan 2. Maka 6 dikali 2 dikurang 9 sama dengan 2 kuadrat ya. Maka 6 dikurang 2, 6 dikali 2 itu hasilnya 12, dikurang dengan 9 sama dengan 4. 12 kurang 9 hasilnya 3 ya, hasilnya 3 sama dengan 4. Nah, ini tidak sama ya. Maka bukan 2, kita coba lagi, P-nya itu 3. Maka 6 dikali dengan 3 dikurang 9 sama dengan 3 kuadrat. 6 dikali 3 itu 18, dikurang 9 sama dengan 9 seharusnya ya. Ini tandanya ya. 18 kurang 9 itu 9 sama dengan 9. Nah, ternyata benar ya. Maka selesaiannya ini adalah si P-nya ini sama dengan 3. Maka kita tulis 3 selesaiannya. Seperti itu. Nah, untuk yang F ya. Untuk yang F kita coba lagi ya. Untuk yang F bisa kita coba itu S-nya itu sama dengan 1 ya. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1. Ini 1, ini 2. Ternyata bukan ya. Kita coba lagi S sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2. Ini 4, ini 4. Nah, ternyata selesaiannya ini adalah si S-nya ya. Selesaiannya adalah 2. Seperti itu. Sekarang untuk yang G, nah untuk yang G ini ya. X min 8 sama dengan min 5 ya. Sekarang kita pindah ruaskan yang si min 8 ini. Min 8 ditambah 8. Jadi X-nya sama dengan 3 ya. Berarti udah ketemu nih selesaiannya. Maka 3. Seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi untuk yang H. Kalian bisa men-stop video ini. Sekarang untuk yang H ya. Untuk yang H, itu B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10 ya. Kelipatan 2 dan 3. Hati, misalkan 1 dikali 2 dikali 3. Nah, ini 2. Kelipatan 2 dan 3 ini. Ya. Oke. Itu akan menghasilkan 6. Ya.
Sedangkan untuk 2 dikali 2 dikali 3 itu akan menghasilkan 4, 12. Ya, ternyata yang kelipatannya sendiri. Ternyata yang hasil kelipatannya yang masih kurang dari 10 adalah 6 ya. Maka kita tulis 6 seperti ini ya. Oke. Jadi kalau ada kelipatan, kalian lihat adalah yang hasil akhirnya, dan 1 adalah ini adalah percobaannya. Dan 2 juga adalah percobaannya ya. Jadi ini misalkan kelipatan pertama, kelipatan keduanya ya. Nanti misalkan sini 3 ini kan lebih dari 10 ya, kalau nggak salah ini 3 dikali 5, 6, dikali 3 berarti 18. Jadi lebih dari 10, maka hanya 6 saja. Untuk yang I, ya, R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi ya. Oke. R adalah persegi panjang, adalah panjang rusuk ya. Oke, gambarnya jelek banget. Ini R, ini R, ini R, ini R. Yang memiliki luas permukaannya itu adalah 6 ya. Oke. Kalau luas ya, luas itu kan, nah berarti, oh ya ini kubus ya. Ini kubus nih, aduh salah. Hampir aja salah ya. Ternyata ini kubus ya. Kalau kubus itu rumusnya luas permukaan kubus ya, luas permukaan kubus itu rumusnya adalah S dikali dengan luas persegi ya, luas persegi, di mana luas persegi ini nah luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 dikali dengan A dikali dengan A ya, di mana si A ini adalah rusuknya ya. A itu adalah rusuk ya, atau bisa sebut juga dengan R. Jadi kita pakai R aja deh biar sesuai. Nah seperti ini ya. Jadi 6 dikali dengan, supaya hasilnya 6 adalah 1 ya, dikali dengan 1, maka hasilnya 6. Ini 6 ya, seperti itu. Maka penyelesaiannya itu adalah 1 ya. Atau kalau kita mau cara matematika benar-benar ya, seperti ini. Ini 6 ya, karena kan luas permukaannya itu 6 ya, maka 6 sama dengan 6 dikali R dikali dengan R, seperti ini ya. Setelah itu 6 yang ini karena ini perkalian, maka menjadi 1/6. Setelah itu R dikali dengan R, atau kalian mau tanda kurung hilang juga tidak apa-apa ya, seperti ini. Setelah itu 6 bisa dicoret ya, ini 1, maka sisanya 1. Sini R kali R itu R kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Akar dari 1, karena kan R kuadrat ya, kalau dia pindah ruas itu menjadi akar sama dengan R. Akar 1 ini itu tetap 1, maka R-nya ini 1 ya. Seperti itu kalau dia matematika. Lumayan pusing juga untuk kelas 7 ya. Semoga kalian paham juga ya. Ini agak lumayan rumit. Jadi kalian pelan-pelan memahaminya ya. Misal lagi, kita coba lagi. Dia luas permukaannya adalah 36 ya. Di sini 6, di sini R dikali R. Semoga ini angkanya bagus ya. 36 bagi dengan 6 misalkan seperti itu. R dikali dengan R. Maka ini sisanya 6 dikali 6 itu 36 ya. Ini R kuadrat. Karena ini kuadrat, kalau dia pindah ruas itu menjadi akar 6 sama dengan R. Nah, seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Sebenarnya kalau akar 6 itu dia akan koma-komaan. Nah, ini adalah contoh. Kita lanjut lagi. Untuk nomor J ya. D adalah bilangan genap yang habis dibagi dengan 3. Oke. Kita urutin terlebih dahulu bilangan genap ya. Bilangan genap itu dimulai dari 2,
4, 5, 5 enggak dong, ganjil 6, 8, 10, berapa lagi? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ya, seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat, 2 itu kan nggak bisa dibagi dengan 3 ya. 4 tidak bisa dibagi dengan 3. Maka 6 bisa dibagi dengan 3 ya. Hasilnya 2 ya, maka 6. Penyelesaian yang pertamanya. 8 tidak bisa dibagi dengan 3. 10 tidak habis dibagi dengan 3. 12 habis dibagi dengan 3. Yang memiliki sisa adalah 4 ya. Jadi di sini 12. Kita lanjut lagi. 8 ya, 18. Kalau lihat dari polanya ya, ini kan 6, 1. Loncat 1, 2, 3. Berarti di sini juga 1, 2, 3, 18. Kita loncat lagi, 1, 2, 3, berarti 24, dan seterusnya ya. Masih panjang. Nah, ini adalah penyelesaian untuk nomor. Oke, di sini nomor 3 ya. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linier satu variabel? Oke, ini berarti satu variabel ya. Nah, kalau satu variabel yang harus kalian ingat adalah dia tidak boleh misalkan ada x plus y ya. Ini disebutnya dua variabel. Sedangkan untuk x kuadrat itu disebutnya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau dia ada x plus y misalkan atau a plus b atau apapun yang berbeda variabelnya, itu disebutnya dua variabel. Nah, untuk x kuadrat itu namanya persamaan kuadrat. Oke, kita cek ya terlebih dahulu untuk yang a ini ternyata dia memiliki satu variabel, yaitu variabelnya x ya. Jadi jawabannya adalah iya, variabelnya dia kan satu variabel ya, karena ini kan pertanyaannya adalah persamaan linear satu variabel, tanda tanya ya. Dia variabelnya itu x dan konstantanya ya. Konstantanya itu min 4 ya, min 4 ya, tambah 4 dan 8. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk yang B kita cek terlebih dahulu ya. Ini ada min 4, ada S, tidak ada lagi variabel yang lainnya. Maka ini disebutnya persamaan linear satu variabel ya, berarti iya. Dengan variabelnya apa? Variabelnya tentu saja X ya. Variabelnya S. Nah, konstantanya apa? Min 4 dan 24 ya. Oke. Misalkan kalau ada tambahan lagi koefisien. Nah, kalau koefisiennya itu adalah 3 ya, seperti itu. Itu kalau ada tambahan koefisien. Sekarang kita lihat yang C. Nah, di sini ada D kuadrat. Kalau dia X kuadrat tadi kan persamaan kuadrat, maka ini juga persamaan kuadrat. Jadi, apakah dia linear satu variabel? Ternyata bukan ya, bukan jawabannya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang D. Nah, yang D ini pertama-tama kita buat terlebih dahulu ya sebenarnya. Kita buat dulu 5U min 2. Tapi kita udah tahu nih variabelnya itu ya. Variabelnya adalah U ya. Oke, tapi kita harus tahu dulu konstantanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini berarti kita 5 dikali U ya. Berarti 5U 5 dikali min 2. Berarti ini dikulang ya. 2 min 2 dikali dengan 5 ya, seperti ini ya. Selanjutnya U dikurang dengan 2. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat di sini ya. Ini ada 5U ya. Di sini ada U. Tetapi karena ini perkalian yang min 2-nya ini kita harus lanjutkan terlebih dahulu ya. 2 dikali 5 itu 10 ya. Sama dengan U min 2. Nah, dari sini kita udah tahu nih bahwa variabelnya ya. Kita terus dulu bahwa dia ini persamaan linear, iya ya. Bahwa dia persamaan linear, iya. Terus karena setelah itu variabelnya apa? Variabelnya itu adalah U ya, variabelnya U. Dengan konstantanya apa? Konstantanya itu ada dua ya, yaitu min 10 dan min 2 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang E ya, untuk yang E
ternyata di sini dia itu merupakan persamaan linear satu variabel ya, karena cuman x doang variabel, berarti iya ya. Variabelnya itu adalah x dengan konstantanya ya. Konstantanya itu min 1 dan 5. Sekarang untuk f. Nah, untuk f ini iya ya. Dia cuman satu variabel yaitu x ya. Makanya disebut persamaan linear satu variabel ya. Variabelnya ini adalah x. Dengan konstantanya ya. Konstanta itu adalah min 3. Sekarang untuk yang G kita lanjut lagi ya. Ini min 3. Oke. Sekarang untuk yang G, nah yang G ini x kuadrat, dia bukan persamaan linear satu variabel ya, tapi dia ini persamaan kuadrat. Maka kita tulis bukan ya. Kita tulis bukan. Nah, sekarang untuk yang H, kalian lihat ya. Di sini ada x ya. Oke, benar kan ya? Dan satu lagi dia 0. Maka disebutnya kalau dia variabelnya hanya x, di situ disebutnya persamaan linear satu variabel. Berarti kita jawab iya. Variabelnya apa? Variabelnya x. Berarti konstantanya ya. Konstantanya 0 dan ini 5,2 juga termasuk konstanta ya, 5,2. Seperti itu. Sekarang untuk yang I. Ya, I ini kan ternyata dia ada x pangkat 3. Nah, di sini tentu saja x kuadrat aja tidak boleh, apalagi x pangkat 3. Ya, gitu ya. Kita jawab berarti bukan persamaan linear satu variabel. Seperti itu ya. Kalau kalian mau nambahkan saja. Bukan persamaan linear satu variabel. Oke, selanjutnya sekarang yang J ya. Untuk yang J, ternyata variabelnya hanya x ya. Berarti dia persamaan linear satu variabel. Kita jawab berarti iya. Dengan variabelnya itu adalah x. Konstantanya itu 6 dan 10 ya. Oke, selesai nih yang nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4, tulislah kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Oke, yang A, jumlah dua bilangan x dan 12 ya, sama dengan 12. Berarti jumlah dua bilangan. Nah, jumlah dua bilangannya itu adalah si x dan si y ya. Berarti jumlah dari x plus 12 itu sama dengan ya, ini sama dengan ya, 12. Oke, seperti itu ya. Ini kita hapus terlebih dahulu sih. Itu buat pengetahuan. Oke, wah kelewat nih ya. Oke, ini sama dengan. Kita lanjut lagi ya. Sekarang jawabannya hanya ini nih, jawabannya hanya ini doang, seperti itu. Selanjutnya yang ini, yang B. 54 sama dengan ya, 54, kita tulis dulu 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Nah, kalau lihat seperti ini ya, 9 lebihnya dari T. Berarti kalau 9 lebihnya dari T, itu kita balik T plus 9. Seperti itu ya. Jadi kalau ada bacanya 9 lebih dari T, itu T plus 9. Bagaimana kalau dia misalkan 10 sama dengan ya, misalkan 8 lebih darinya Z. Seperti maka Z plus 8 atau 8 kurang dari Z. Berarti Z dikurang dari 8. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Untuk yang C, 9, 11 adalah ya. Kalau 11, kalau ada adalah itu kita tulis sama dengan ya. Hasil bagi dari suatu bilangan Y dengan 6. Nah, kalau hasil bagi berarti Y per 6. Kan hasil bagi ya. Oke. Ngerti kan ya? Kalau hasil bagi kan kalau jumlah dua bilangan aja, yang Y ini di atasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang D ya. Ini yang D. 5 adalah ya.
5 adalah sama dengan adalah ya, 1/4 dari C. Nah, kalau ada 1/4 dari, nah ini nih, 1/4 dari itu dikali C, seperti itu ya. Berarti nanti kita akan simpulkan ya. Selanjutnya, bilangan W, kita ke bawah lagi ya. Bilangan W dibagi 5, atau dibagi 5 bisa seperti ini, atau juga bisa W dibagi 5 seperti ini ya, sama dengan 6. Nah, ini dua-duanya bisa digunakan ya. Selanjutnya, untuk yang F ya. Keliling segitiga sama sisi adalah 16 ya. Kalau keliling segitiga sama sisi, itu kan berarti di sini S, S, S. Nah, kalau untuk keliling, kalian hanya jumlahkan yang si S-nya saja nih, dijumlahkan. Ya, jadi S tambah S ya, S tambah S tambah S. Jadi 3S. 3 tambah 3 tambah, kok tambah 3 sih? S tambah S tambah S. Karena keliling segitiga itu 16 ya, maka sama dengan 16. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau kalau misalkan S plus S saja itu 2S ya. Berarti kalau S-nya ada 3, berarti 3S sama dengan 16. Atau kalau seperti ini ya, 2S itu sama aja 2 dikali S ya. Oke, selesai nomor 4. Kita lanjutin lagi ke nomor 5. Untuk membeli majalah, Ida, Ayu, dan Komang ya, mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas selanjutnya ya. Jadi di sini untuk nomor 5, untuk membeli majalah, Ida Ayu dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang mereka dimiliki Komang adalah sebesar 28.000 ya. Berarti si Komang ini 28.000. Nah, setelah dikumpulkan jumlah uang mereka ya, jumlah uang berarti kan ini adalah keseluruhannya ya. Jumlah uang mereka itu 52.000 seperti ini ya. Saya tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida. Oke, nah sekarang kita udah tahu nih, Komang itu 28.000 dan jumlah uangnya sebesar seperti ini ya. Nah, berarti kita bisa membuat bahwa si M ini sisanya apa? Kan Komang udah ya tadi. Tinggal berarti Ida, Ayu ya. Berarti kita buat misalkan M seperti itu ya. Untuk yang Ida, Ayu. Karena ini kan satu variabel ya, tidak mungkin kita membuat dua variabel. Oke, selanjutnya maka 52.000 ya. Itu kan jumlah uang, berarti kan jumlah uang. Kalau jumlah uang berarti M, jumlah uang 28.000. Karena kan kalau kita lihat jumlah uang mereka berarti kan jumlah uang Ida Ayu ya, Ida Ayu plus Komang, seperti itu ya jadinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti ini adalah persamaannya nih. Kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 6. Manusia dewasa pada umumnya bernapas sekitar 24.000 kali dalam sehari. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernapas dalam 1 menit. Oke, kita mulai ya. Misalkan kita lihat lagi, manusia bernafas itu sekitar 24.000 kali ya. Jadi satu hari itu kan, satu hari ya, itu 1440 menit ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang misal si X-nya itu ya banyaknya manusia bernafas ya, manusia bernafas setiap menit.
Jangan seperti itu ya, kan pertanyaannya adalah 1 menit atau setiap menit. Nah, selanjutnya maka si X ya, X ini sama dengan 24.000 ya, 24.000 dibagi dengan 1 hari ini per menitnya ya. 1 menit 1 hari, kalau per menit 1 menit itu kalau dihitung ke menit ya maksudnya 1440 ya. Jadi kalau buat persamaan berarti 1440 dia pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi kali ya. X sama dengan 24.000. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dibuat persamaan, ya kan? Yang ditanyakan adalah tuliskan persamaannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk nomor 7 ya. Jumlah 3 bilangan cacah berurutan adalah 159 ya. Nah, sekarang kalau bilangan cacah berurutan berarti kan kalau dia misalkan di sini 1 ya, maka di sini 2. Di sini 3. Sebenarnya ini dimulai dari 0 ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, misalkan si A-nya itu 0 ya. A-nya 0. Berarti kan kalau untuk menuju ke 1 ditambah 1 ya. Tambah 1 si A-nya. Nah, sekarang tambah lagi nih. Naik menjadi A plus 2 ya. Seperti itu. Tambah lagi A plus 3. Nah, dari sini ya. Ini kan misalkan seterusnya. Kita bisa mengambil 3 saja ya. Untuk sebuah sampel. Maka bisa kita tulis seperti ini nih. A ditambah ya. Tambah A plus 1 ya. A plus 1 ditambah, kita buka kurang deh biarin kalian tahu. Sekarang ditambah A plus 2. A plus 2 sama dengan ya, kalau berurutan ya kan ini 3 bilangan cacah ya. Kalau 3 bilangan cacah makanya diambil 3 ya. Sekarang adalah 159. Nah, kalau adalah itu kan sama dengan 159. Kalau dia 4 ya, misalkan jumlah 4 bilangan cacah, maka nanti yang diambil juga ditambah A plus 3 kalau dia 4 bilangan cacah ya. Jadi sesuai, misalkan kalau dia 5 bilangan cacah, berarti kita ambil A plus 4, seperti itu ya. Oke, sekarang kita menjumlahkan. Karena ini penjumlahan ya, semua penjumlahan dan ini operasi dalam kurungnya penjumlahan, maka bisa kita hilangkan kurungnya, seperti ini. Jadi, sama dengan 159. Yang A dengan yang A, seperti ini ya. Sekarang yang konstanta, yang 1 dan 2 itu dipisah ya, 1 plus 2. 159. Oke. Kalau kita udah belajar aljabar ya, kalau A plus A itu 2A, berarti kalau 2A, kalau B plus B plus B sama dengan 3B. Maka di sini 3A ya, 3A plus 3 sama dengan 159. Sekarang kedua ruas ya, di sini. Kedua ruas dikurang 3 ya, dikurang 3. Nah, kenapa? Untuk menghilangkan si min 3 yang ada di variabel dekat variabel A ya. Jadi 3A min 3 plus 3 dulu, baru min 3 karena kan dikurang 3 sama dengan 159 dikurang dengan 3. Jadi kalau kiri dikurang 3, kanan juga dikurang 3 ya. Jadi 3A plus 0 sama dengan 156. Nah, dari sini ya, kita lanjut lagi. Kalau 3A plus 0 tetap aja kita tulis 3A sama dengan 156. Nah, sekarang untuk menghilangkan ya, 3-nya menjadi A saja, maka kita harus kalikan 1/3 dikali 3, A sama dengan 1/3 dikali dengan 156. Seperti itu ya. Sekarang 1 dikali 3A per 3 sama dengan 1 dikali 156 dibagi dengan 3. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 dikali 3A itu hasilnya 3A per 3 sama dengan 1 dikali 156 ya 156 ya dibagi dengan 3. Oke. Sekarang ini bisa dicoret nih 3 dengan 3 ya. Menjadi 1 di sini 1. A 1A per 1 sama dengan 156 dibagi 3. Coba ya. 156 dibagi 3 apakah bisa ya? 3 supaya jadi 15, tentunya 5 ya. Maka di sini
15. Berarti di sini 0, di sini 6 ya. Berarti hanya 6 saja. 3 supaya jadi 6 tentu dikali dengan 2 ya. Maka 52. Nah, 1A per 1 itu sama aja kayak A ya, sama aja kayak A. Jadi A-nya ini 52. Nah, dari sini si A-nya kan 52 nih ya. Ini masih belum ya. Maka kita bisa buat sini ya. Ini kan awalnya A ya, berarti A yang pertama adalah 52. Sekarang A plus 1 berarti 52 plus 1, maka jadi 53. Sekarang A plus 2 ya, karena 3 bilangan caca berurutan. Nih, 3 bilangan caca yang berurutan yang tadi ya. Di sini nih. Makanya kita pakai yang ini aja nih. A plus 1, dan A plus 2. Ya, jadi A-nya kan 52 ya. 52 kita masukkan ditambah dengan 2. Sama dengan 54. Ya, jadi bilangan caca berurutannya ya. Jadi, bilangan cacah berurutan 52, 53, 54. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa membuktikan bahwa ini adalah benar. Nah, sebenarnya jawaban ini kan hanya ditanyakan adalah tuliskan persamaannya saja ya. Kalau tulisan persamaannya saja cukup sampai di sini nih. Oke, jadi kalian menulis ini ya, terus menulis yang ini. Jadi hanya 2 doang. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8 di sini ya. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang ya. Itu 8 cm. Oke, berarti selisih. Kalau selisih itu panjang dengan lebar itu 8 cm ya. Kan selisih. Kalau selisih itu dikurang ya. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32. Berarti keliling persegi panjang itu 32 cm. Tuliskan persamaan yang bisa kalian gunakan untuk menentukan ukuran persegi panjang ya. Oke, kita mulai. Kita lihat dari yang ini ya, yang sini. Oke. Nah, sekarang dari sini ya, kita pindah ruaskan. Kalau dia kan yang dibutuhkan adalah panjang ya, yang dibutuhkan adalah panjang, maka si panjangnya ini itu dia sebutannya pindah ruas ya, atau enggak si L-nya saja pindah ruas. Yang penting si P-nya itu harus sama dengan seperti itu ya. Maka P sama dengan 8 ya, ditambah dengan L seperti ini, atau AP ini sama dengan 8 tambah L tambah 8, L tambah 8. Nah, seperti ini ya. Ini L ya, beda ya. Nah, selanjutnya si 8 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif ya. Menjadi 8 P-8 sama dengan L ya. Oke. Sekarang persamaan yang menyatakan bahwa keliling persegi panjang tersebut adalah 32 adalah jadi kalau persegi panjang kan rumusnya adalah keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu rumusnya 2P ditambah L ya. Sekarang kelilingnya tadi berapa? 32 ya. Berarti kelilingnya 32 dibagi sama dengan 2P plus L. Nanti kita akan masukkan si L-nya ya. Oke? Nah, sekarang kita pindah ruaskan terlebih dahulu deh, yang biar mudah caranya ya. 32, kalau ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, maka 1/2, seperti ini ya. Sama dengan P ditambah dengan L. Oke, jadi 32 dibagi dengan 2, sama dengan P ditambah L. Nah, 32 dibagi dengan 2, ya. 1 dikali 2, 2 ya. 3 dikurang 2 itu 1, turun 2 jadi 12, 6, 12 ya. Seperti ini. Maka ini 16,
P ditambah L. Sekarang kita masukkan si L-nya yang ini ya, L-nya ini, kita masukkan ke dalam sini. Jadi 16 sama dengan P ditambah ya, L-nya berapa? L-nya kita ganti menjadi ini, P min 8, seperti ini ya. Maka 16 sama dengan P. Nah, ini karena ini penjumlahan, kita bisa menghilangkan kurunya. Berbeda kalau dia pengurangan ya. Kalau dia pengurangan, nantinya misalkan seperti ini. Pengurangan P min 8, misalkan seperti itu ya. Berarti min dikali plus itu akan menghasilkan negatif. Min dikali min 8, maka hasilnya positif 8. Ini kan min, ini min. Berarti plus ya. Seperti itu ya, jadi bedanya. Ini P min 8. Jadi 16 sama dengan 2P min 8. Nah, seperti ini ya. Atau kalau kalian mau itu juga nggak apa-apa. Jadi ada dua ya. Atau seperti ini. Atau seperti ini aja. Seperti ini juga udah cukup kok. Ya. Oke. Kayaknya seperti sini aja ya. Nggak usah yang lain. Ini udah bisa kok mengatakan persamaan untuk panjangnya. Atau kalau mau dirubah juga seperti ini tuh. Kalau mau dirubah misalkan 16 ditambah 8 sama dengan 2P ya. Ya. Sekarang 16 ditambah 8 sama dengan apa? 24 ya. Sama dengan 2P. Nah, karena ini perkalian ya, seperti tadi ya caranya. Berarti kalau supaya menghilangkan 2 ini dikali dengan 1/2 ya. 24 1/2 dikali dengan 2P. Ini coret, ini coret. 24 dibagi dengan 2 itu 12 ya. Kalian bisa mencobanya menggunakan kalkulator. Jadi sama dengan P. Nah, berarti P-nya ini adalah 12. Kalau untuk persamaannya ya kalian cuma sampai sini doang. Tapi kalau disuruh sampai hitung, maka sampai sini ya. Ini adalah caranya. Ini persamaan. Ini persamaannya, ini cara, ini hasil hitungnya. Jadi kita tidak hanya belajar yang dari soal, tapi ada tambahan sedikit. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9 ya. Tuliskan soal cerita dari persamaan 28 dikurang N sama dengan 5. Oke. Oke, 9 ya, kita lanjut lagi. 9 ini misalkan ya, Ujang, kita memakai nama Sunda ya, karena kita di daerah Sunda. Ujang membeli sekantong permen ya, sekantong penuh permen yang berisi 28 butir ya. Karena Ujang ceroboh ya, dia menjatuhkan kelereng lagi permennya ya, permennya di jalan hingga tersisa 5 butir permen ya, 5 butir permen. Nah, berapakah butir permen yang jatuh di jalan? Apakah butir permen yang terjatuh di jalan? Oke, ini adalah soal ceritanya. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya. Kita lanjut lagi untuk nomor 10 ya, yang terakhir. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang untuk nomor 10, suatu segitiga diperoleh dengan cara memotong persegi panjang ya, persegi panjang maksudnya. Tinggi segitiga adalah setengah dari panjang S pada persegi panjang ya. Maka berarti tinggi yang ini ya, itu adalah setengah S ya. Luas daerah yang diarsir ini kan setengah ya. Luas daerah yang diarsir adalah 84 cm persegi.
Tulis suatu persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan panjangnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita mulai. Kalau kita tahu L itu adalah kalau luas dari persegi panjang ya. Ini luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Berarti panjang dikali dengan lebar. Di mana panjangnya ini ya, misalkan diketahui, kalian tulis diketahui P-nya itu 14. Lebarnya adalah S misalkan seperti itu ya. Kita lanjut aja. Berarti panjangnya 14 dikali dengan S ya. Oke. Terus bagaimana lagi? Dikurang tentunya ya. Karena ini nantinya segitiga, maka kalau segitiga, luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi ya, seperti itu. Oke. Jadi setengah alasnya berapa? Alasnya ini kan adalah sama dengan si panjang ya. Alas ini sama dengan panjang ya. Maka sama dengan 14 cm. Jadi ini ditulis setelah yang ini ya. Alasnya adalah 14 dikali dengan T-nya. Nah, T-nya ini tadi apa? T-nya itu adalah 1/2S ya. Atau bisa kita buat ya, 1 dikali S sama dengan 2 sama dengan S/2. Kita mau nulis yang mana juga itu tergantung kalian ya, cara menuliskannya. Oke, kita akan menuliskan menggunakan 1/2S aja ya. 1/2S seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. 14 dibagi dengan 2. 14 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 7 di sini 1 ya. Jadi 1/2 dikali 7 ya. Dikali dengan 1 dikali S per 1 yang ini ya. Jadi sama dengan 7/2 dikali dengan 1 dikali S sama dengan S ya. Terus dibagi dengan 1 itu tetap S ya. Oke, jadi kita tahu ini adalah 7/2 ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi. Berarti kan kalau dia luas yang diarsir ini, luas arsir ya, luas arsir sama dengan luas dari apa namanya, persegi panjang dikurang dengan luas dari segitiga ya, seperti itu. Berarti tadi luas yang diarsir, luas daerah yang diarsir adalah 84 cm. Berarti 84 sama dengan, nah ini yang persegi panjang ya, 14 S ya, karena 14 dikali S itu sama aja kayak 14 S ya. Misalkan 2 dikali S itu 2S. Seperti itu ya, ini tambahan saja, nggak usah ditulis ya. Lanjut lagi, dikurang. Nah, ini juga sama nih. 7/2 dikali S itu sama aja kayak 7/2 S. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Maka 84 sama dengan ya 14. Berarti S yang bisa kita keluarkan menjadi 14 dikurang 7/2 ya, seperti ini juga bisa ya. Oke, sekarang 14 dikurang 7/2. Kita tulis terlebih dahulu 2 sama minnya ya, ada operasi min sama 7 seperti ini. 14 sekarang ya. 14 dikali dengan 2. Itu hasilnya adalah 28 ya. Maka 28 dikurang 7 itu hasilnya 21/2 ya. Jadi 84 sama dengan S sama dengan dikali 21/2 ya, seperti ini. Atau bisa kita tulis juga menjadi 84 sama dengan S 21/2. Jadi S 84 sama dengan 21/2 S. Nah, seperti ini juga tidak apa-apa ya. Oke, jadi bebas. Kalau kita mau lanjut lagi yang lebih tidak ada perperan, maka kita bisa buat 2 dikali 84 sama dengan S ya. Maka si S ini nantinya itu akan bernilai 168 ya. Kalian bisa menggunakan kalkulator ya. 84 dikali dengan 2. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 8, 16. Nah, benar ya.
Seperti ini juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi, kalau untuk, persamaannya kalian bisa menuliskan yang ini ya, persamaannya, ini adalah jawabannya, ini persamaannya. Kalau untuk hitungannya seperti ini hitungannya. Jadi ada tambahan juga ya, oke? Sekian pembahasan kali ini, apabila ada mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.